Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam bulan suci ini, bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan dan ampunan. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pencerah semesta alam serta tauladan dalam kita beribadah dan muamalah. Pemirsa Habah Suluh sekalian yang berbahagia, mari kita sama merenung sejenak akan hal yang berkaitan dengan Ramadan dan perbaikan diri secara berkelanjutan. Jika seandainya suatu bangunan rumah, misalkan jalan ataupun jembatan rusak, tentu kita akan segera memperbaikinya. Akan tetapi jika diri kita mulai lalai, integritas kita dan kepedulian sosial kita terhadap sesama melemah, apa yang akan kita lakukan? Akankah kita memperbaikinya ataupun sebaliknya? Ramadan adalah momentum kita semua untuk memperbaikinya, sebagaimana tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menegaskan kepada kita sekalian bahwasannya yang menjadi tujuan berpuasa Ramadan adalah untuk kita meraih ketakwaan, bukan sekedar merubah jadwal makan dan minum kita, akan tetapi merubah iman kita insan agar menjadi lebih baik dan bertakwa. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimanakah Ramadan dapat memperbaiki diri? Setidaknya di sana ada 3 pilar utama rekonstruksi diri melalui Ramadan ini. Pilar pertama adalah rekonstruksi iman. Iman adalah fondasi kehidupan. Jika fondasi kokoh, maka ia tidak akan mudah retak meski diterpa oleh berbagai cobaan. Pemirsa, ciri orang yang beriman, ia tidak akan pernah mungkin menggadaikan prinsip keislamannya, menukar kejujuran dan integritasnya hanya demi jabatan dan harta. Ramadan hadir untuk menguatkan keimanan kita, tentunya melalui kita memperbanyak salat sunnah, doa, zikir, banyak membaca Al-Quran, dan juga rajin bersedekah kepada pihak yang membutuhkan. Pemirsa, pilar kedua adalah rekonstruksi pengendalian diri. Di bulan Ramadan ini, kita meninggalkan sesuatu yang sebetulnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan dan minum. Kita menghindarinya bukan karena kita tidak mampu membelinya, akan tetapi ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah ingin mendidik kita agar kita terlatih untuk meninggalkan kepada hal-hal yang memang jelas dihalalkan, apalagi yang memang jelas itu diharamkan kepada kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah menegaskan puasa
tanpa meninggalkan dusta hati maupun perilaku, puasanya tidak akan bernilai apa-apa. Mengapa? Karena sesungguhnya esensi dari Ramadan itu, puasa Ramadan itu sendiri adalah pengendalian diri individu seorang muslim. Pemirsa, banyak persoalan sosial, ekonomi yang terjadi hari ini sebetulnya bukan semata karena kekurangan harta, tetapi boleh jadi ini adalah dikarenakan kurangnya pengendalian diri dari individu seorang muslim. Mari kita beri contoh seorang yang senantiasa mengedepankan keinginan dan mengakhirkan kebutuhan. Boleh jadi ia akan terjerat dalam hutang yang pada akhirnya akan mengganggu secara finansial dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidaktenangan jiwa individu tersebut. Ramadan ini hadir melatih disiplin dan untuk kita memiliki rasa cukup akan sesuatu yang berlebihan tentunya. Pemirsa Suluh sekalian, pilar ketiga adalah rekonstruksi kepedulian sosial dan ekonomi. Ramadan ini adalah momentum untuk melatih kepekaan kita, kepedulian kita terhadap sesama. Dan di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk zakat fitrah, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada saudara kita yang merasa kelaparan di bulan suci ini. Karena prinsip harta dalam Islam sesungguhnya dia tidak boleh berhenti di dalam genggaman satu tangan individu. Harta harus berputar, mengalir seperti air, memberi manfaat kepada sesama. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-yadul ulya khairum minayadis sufla, yang artinya bahwasanya tangan di atas itu akan pasti lebih baik dari tangan di bawah. Diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW tidak memberi sahabat itu makanan, akan tetapi memberi sahabat alat bekerja dan menyuruh sahabat untuk bekerja dengan giat. Kedua hadis ini mengisyaratkan, menjelaskan bahwasanya bukan Islam mendorong individu itu untuk bergantung secara ekonomi kepada orang lain. Justru sebaliknya, Islam menghendaki individu itu untuk mandiri, kreatif, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadirin pemirsa Habasullah sekalian, Ramadan ini bukanlah merupakan garis akhir, tetapi titik akhir kita dalam merubah diri. Rekonstruksi iman, kepedulian sosial, dan juga pengendalian diri harus berlanjut setelah takbir berkumandang. Mari jadikan Ramadan merubah cara kita berpikir, bekerja, dan juga merubah cara kita memperlakukan sesama. Semoga Allah menerima segala amal baik kita selama Ramadan, memberikan kita rizki yang halal dan juga menguatkan iman kita, serta menjadikan diri kita sekalian hamba yang bermanfaat bagi sesama. Demikian barangkali tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.